Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang penuh barakah insyaallah, Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan tafaulan kita mengharap kebaikan. Nama dari masjid ini, nama Nurul Huda, artinya cahaya dari petunjuk Allah. Mudah-mudahan hati kita diterangi cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita ikut serta mendukung Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam semua dakwahnya, pengajian ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, yang intinya semuanya ingin mensyiarkan agama Islam dan ingin membantu saudara-saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan diterima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para habaib, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, dan semua para habaib yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan para kiai, para asatid, segenap takmir Masjid Nurul Huda, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita sekarang hidup di satu zaman semua gerak-gerik kita akan dinilai oleh orang lain. Tentunya kemajuan teknologi juga berdampak besar pada diri kita. Adanya media sosial itu turut merubah karakter kita. Yang sebelumnya di zaman-zaman, di masa-masa sebelum kita kenal teknologi yang canggih, yang maju, kita lebih mudah melakukan apapun dengan ikhlas, mengharap ridha Allah. Tapi di zaman kita sekarang ini, kita terkadang bergerak sedikit pun, apapun itu sifatnya ibadah ataupun non ibadah, bahkan ketika kita akan menyuap makanan, kita terlebih dahulu merekamnya, mengharap dilihat dan dinilai oleh orang lain. Bahkan kebaktian kepada orang tua, kita juga mengharap nilai daripada orang. Kita abadikan, kita foto kebaktian kita kepada orang tua dan kita share. Berbuat kebaikan pun, hadir pengajian, kemudian membantu anak yatim dan seterusnya, semuanya sekarang serba dimuat, direkam dan disebarkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau memang itu timbulnya karena
ingin menyebarkan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan, memberi semangat orang kepada kebaikan, maka ini satu hal yang baik dan dibenarkan. Tapi kalau hal ini munculnya, timbulnya karena ingin pujian daripada manusia, na'udzubillah min dzalik, maka amal kita akan sia-sia, pahalanya akan habis. Di sini kita diajarkan dalam kitab Ihya, Al-Imam Ghazali mengajarkan kepada kita, jangan pernah ambil pusing bagaimana pendapat orang dan bagaimana komentar orang. Banyak orang sekarang depresi, orang stres gara-gara omongan orang. Bahkan remaja-remaja cenderung pola pikirnya aneh gara-gara kalau ada penilaian buruk daripada orang akan berubah sikapnya. Na'udzubillah. Kita perlu sadar, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ketika kita ingin membuat orang suka kepada kita, itu adalah suatu puncak yang tidak mungkin kita gapai. Hati-hati. Jangan kita punya harapan kita disenangi semua manusia, jangan. Itu enggak mungkin, itu mustahil. Jangan kita punya pikiran kita berusaha membuat semua orang suka kepada kita. Itu tidak mungkin. Di sini Al-Imam Ghazali menyebut bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah. Apa permintaan Nabi Musa? Ya Rabb, ihbis anni alsinatan nas. Ya Allah, tolong cegah omongan-omongan tidak enak dari manusia, dari masyarakat. Mungkin sudah keterlaluan mungkin ini omongannya orang ini. Apa saja yang sudah diterima Nabi Musa ini? Beliau difitnah begini, difitnah begitu. Nabi Musa dianggap begini dan dianggap begitu. Bahkan Nabi Musa difitnah, diisukan punya penyakit yang aneh. Difitnah membunuh orang. Apa saja sudah pernah dilontarkan untuk memfitnah Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa minta kepada Ya Allah, saya minta cegah itu omongan-omongan yang tidak enak. Komentar-komentar buruk daripada manusia, cegah ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi." Musa, yang engkau minta itu tidak aku perkenankan untuk diriku. Aku sendiri tidak mencegah omongan-omongan yang buruk daripada manusia. Aku sendiri Tuhan, aku Allah, aku tidak membungkam mulutnya orang-orang yang menghina aku. Buktinya banyak orang yang mengatakan, ada sebagian yang mengatakan yadullah maghlulah di Al-Quran. Orang-orang kafir mengatakan Allah itu pelit. Bahkan ada yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah tidak adil. Tapi enggak dibungkam sama Allah. Dibiarkan sama Allah. Bahkan Nabi SAW sendiri, banyak orang yang mengkritik beliau, mengatakan hal-hal buruk kepada beliau, beliau membiarkan. Apalagi kita, kenapa kita harus ambil pusing omongan orang? Biarkan orang berkomentar apapun, yang penting kita dalam kebenaran, lakukan. Gak selesai-selesai kalau menuruti omongannya orang. Ada orang sekarang gak pernah ke masjid, sibuk kerja,
Tetangganya ngomong, jadi orang kok dunia terus, gak pernah ngincak masjid. Karepe opo urip koyo ngono iku? Kan dadi opo? Tonggoe ngomong. Subhanallah, akhirnya dia berubah, pakai sarung, pakai peci, pakai baju takwa, pergi ke masjid, bawa sajadah. Ngomong lagi tetangganya, tobat mulai kapan tobat iki? Ngene salah, ngono salah. Maksiat salah diomongin, ibadah diomongi. Kita mempraktekkan ajaran Islam dianggap wah ini garis keras iki. Garis radikal. Padahal ngamalkan syariat Islam. Enggak aneh-aneh ini. Enggak nggo pedang, enggak nggo pentung. Cuma menerapkan syariat Islam dianggap radikal. Kemudian pergi ke diskotik pakai celana pendek dianggap gelambiar. Terus kate dadi yo nopo? Karepe sampean kaya kon yo opo? Kok dadi patung dah. Ada Luqman Al-Hakim, cerita yang masyhur. Luqman Al-Hakim bersama putranya. Subhanallah, Luqman Al-Hakim kasihan sama anaknya dinaikkan di atas kuda. Di atas bukan kuda, apa namanya ini? Keledai, di atas keledai. Lewat orang-orang ngomong, ini bapak tega sama anaknya ya. Ini anak kurang ngajar ini ya. Masa bapaknya nuntun anaknya naik? Gak enak ini, omongannya orang gak enak. Kamu turun, bapak yang naik bapaknya. Lewat lagi, ngomongi lagi tetangganya ini. Ini bapak macam apa ini? Kok tega anaknya suruh nuntun bapaknya naik, enak-enakan. Ya sudah nak, gini aja, kita naiki bersama ini keledai. Naiki bersama. Ngomong lagi omongannya orang ini. Lambe apa jenenge? Lambe turah. Ngomong mana? Yo opo sih? Sepeda apa? Keledainya kecil sing numpak gede-gede. Gak seakan tambah keledainya ini. Kok disiksa binatang? Waduh, bingung ya apa iki? Wis, ndak usah ditumpaki. Gak usah dinaiki. Kita jalan bersama, kita tuntun ini keledai. Masih jadi omongan juga. Iki wong yo apa sih? Duwe kendaraan gak ditumpaki. Akhirnya Luqman Al-Hakim berkata sama anak, wahai anakku, kamu sudah tahu kan pelajarannya? Gak akan bisa kita selamat dari omongannya orang. Jangan peduli sama omongannya orang. Kamu gerak kanan, gerak kiri tetap salah. Maka di sini nasihat daripada Imam Ghazali, laisa min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Setiap orang pasti ada yang suka, ada yang benci. Ada yang pro, ada yang kontra. Fa idza kana hakadha, kalau sudah semacam itu, pasti ada yang benci, maka engkau bersamalah orang-orang yang taat kepada Allah. Bersamalah dengan orang-orang yang benar. Kalaupun dibenci sama orang-orang yang enggak benar. Kalaupun disukai oleh orang-orang yang benar. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Kita diberi kekuatan hati oleh Allah, bisa terus menjalankan syariat Islam, bisa terus menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.